Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas yang terakhir untuk dalam model dispersi ini, saya akan menerangkan kemarin bagaimana cara membuat counterplot seperti ini ya. Nah, di counterplot ini sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama ini kalau ini mau menyajikan vertical cross section, berarti dia mau menggambarkan bagaimana penyebaran itu secara vertikal ke atas. Dimana kalau secara vertikal ke atas itu kan berarti titik Y-nya itu kan 0. Jadi kita kalau misalkan mau membuat yang counterplot dari vertical cross section itu nanti nilai Y-nya kita sama dengan kan 0 gitu. Jadi fix di 0 Y-nya. Sedangkan Z-nya ya itu berurutan 2 sampai 10. Misalkan ya kita Z-nya harusnya tingginya 10, berarti kita bisa ngeprofilkan dari 1 sampai 10 ataukah 2, 4, 6, 8, 10 terserah. Boleh. Ya. Kemudian jadi di dalam counterplot ini sebenarnya adalah dia ada tiga komponen yang dia gambarkan di sini. Jadi sumbu X-nya, sumbu Y-nya dengan Z itu biasanya adalah konsentrasi. Dimana kalau vertical cross section ini dia membandingkan antara sumbu X, sumbu Z, ketinggian dengan konsentrasinya. Nah, nanti yang perlu kalian buat adalah yang ini. Yang ini aja cukup, horizontal cross section. Di mana nilai Z-nya itu berarti kalian nolkan saja, jadi tidak ada elevasi sebesar 3,5 atau 4,5 itu tidak ada. Itu Z-nya dinolkan. Nah, ini maksudnya gambarannya adalah seperti ini. Oke. Jadi kan begini ya, ini arah downwind, ini crosswind. Nah, ini gambarannya seperti ini. Y-nya ini 0, ya kan? Ini 5, ini min 5. Ya, kalau misalkan di sini ada lahan pertanian, ya berarti ini yang berdampaknya di sini. Kita mau melihat dampaknya di lahan pertanian ini bagaimana, sejauh apa. Jadi nanti dari lihat ini profilnya adalah seperti ya, berarti profilnya. Ini lagi gini. Kebayang ya? Ini sebuah dalam bidang datar. Ya, sebuah dalam bidang datar ini nanti. Itu yang akan kita lihat gitu. Oke. Berarti itu yang akan kita lihat ya. Jadi nanti itu yang akan kita lihat. Nah, jadi yang kalian bikin nanti untuk yang horizontal cross section atau Z-nya ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita buka sebentar ini. Nah, bagaimana kita cara membuat counterplot? Counterplot ini bisa dibuat dari Excel bisa. Kalau yang mau lebih bagus seperti yang saya tadi buka, itu menggunakan Sigma plot. Ya. Nah, kalau misalkan dari dari pakai Excel, ini caranya begini. Kemarin kita sudah X-nya ini ya. X-nya kita tuliskan, kemudian kita hitung parameter dispersi Y sama parameter dispersi Z. Q-nya ada, U-nya ada, H-nya ada, dan Z-nya kita set ke 0. Nah, di sini kita harus membuat satu kolom ini seperti ini. Ini nilai X-nya. Di mana nilai X-nya ini 1X bisa bertemu dengan 10 ya. Ini 12. Oh, 11. Bertemu dengan 11 nilai Y. Jadi satu nilai X bertemu dengan 11 nilai Y. Ini kan misalkan kita jarak crosswind-nya adalah 1000, maka kita harus memprofilkan antara min 1000 sampai 1000 gitu. Makanya kenapa di sini 1800 0 sampai dengan min 1000. Ini terserah kalian kalau mau ngeprofilin ya, mau lebih detail pakai 1900, 800, 700 boleh gitu. Tapi paling tidak jarak 200 agar lebih bisa terlihat counterplotnya nanti ya bisa terlihat. Jadi kalian bikin seperti ini, yang ini adalah rumusnya concentration dari Gaussian. Ya. Q per 2 pi kali standar deviasi Y, standar deviasi Z, kemudian kali U, ya kan? Eksponensial Y kuadrat per 2 kali standar deviasi Y, eksponensial min Z min H pangkat 2 dibagi 2 kali standar deviasi Z kuadrat plus eksponensial Z plus H pangkat 2 dibagi 2 dikali standar deviasi Z kuadrat. Ya, ini kan rumus yang sudah kita tahu. Nah, ini rumusnya ditaruh di sini, kemudian kita nemu.
Nah, kalau counterplot dari Excel ini gini. Kalau kalian sudah bikin datanya seperti ini ya. Saya ambil misalkan datanya sampai 3000 dulu. Oke. Udah kalian blok gini, kalian aduh, sebentar. Oke, udah kalian blok ini, kalian insert. Kemudian pilih yang ini. Kemudian counter. Ya, kalian lihat ini bisa ada counterplotnya sudah jadi ya. Oke, jadi seperti itu. Saya ulangi. Jadi kalian blok ini nanti. Kemudian kalian insert. Di sini ada atau insert chart atau apapun kalau di bagian Excel kalian ya. Kemudian oke. 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 Kemudian nanti kalian insert, sorry. Misalkan ini dulu ya. 3000. Ya, oke. Kalian insert ini, kemudian ini ya. Yang pilih yang counter. Kalau yang ini dia bentuknya seperti ini. Wireframe counter. Kalau yang ini yang counterpart yang biasanya. Nah, ini untuk yang Excel. Ini untuk yang Excel, dimana kalau Excel itu kan gambarnya nggak bagus ya. Kayak gitu tadi itu nggak bagus. Nah, kemudian kita bisa untuk membaguskan seperti ini, kita pakai Sigma plot. Namun kalau di Sigma plot ini, dia harus X-nya dulu, terus Y, terus baru nilainya. Dia akan berubah cara ininya, cara untuk memberikan menyajikan datanya itu berbeda ya. Ini 100 100 100 dulu, ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya, kemudian ini nilai konsentrasinya. Dan urut seperti itu. Ini X100, ini X200, 300, 400, 500, 600, 700 gitu ya. Dan ini semuanya sama Y-nya, 1000 sampai min 1000, 1000 sampai min 1000 gitu. Dan ini adalah konsentrasinya. Kemudian baru kalau kita punya seperti ini, kita klik yang ini. Kalau di Sigma plot ada yang namanya counter plot. Ini yang ada warnanya ya, field counter. Kemudian dia XYZ triplet. Gimana kalian di sini tinggal pilih aja, ini yang X-nya adalah yang di kolom 1 ya kan. Kemudian Y-nya, yang nilai Y-nya adalah di kolom 2. Kemudian nilai konsentrasi Z-nya ada di kolom ketiga, kalian finish. Nah, ini nanti akan ada muncul gambar ini gitu. Ya. Oke, jadi mau akan muncul gambar ini, baru gambar ini yang kalian pakai untuk studi kasus kalian. Gitu ya. Itu tadi sekilas pengenalan tentang bagaimana membuat counterplot ya. Bisa menggunakan Excel, tapi kalau Excel tuh jadinya grafiknya nggak bagus ya, nggak bisa bagus untuk dilihat. Nah, kalau pakai Sigma plot lebih bagus, cuman dia dari data yang kalian dapat ini, kalian butuh effort untuk menjadikan datanya seperti ini gitu. Kalian bikin sendiri Excelnya ya. Oke, kita lanjut membahas tentang Oke, kita lanjut studi kasus. Nah, di dalam studi kasus kalian ini nanti kalian akan membahas apapun yang sudah pernah kita pelajari. Yang pertama tentu kalian harus membentuk Windrows plot. Ya, WR plotnya harus ada. Nah, di mana WR plot ini nanti akan kalian ambil di analisis nanti ya. Di analisis nanti. Jadi yang pertama adalah kalian membentuk data Windrows dan membaca Windrows-nya ini. Kalau di sini ingat ya bahwa dia berarti yang dominan adalah ke arah selatan. Angin yang bertiup dominan ke arah selatan. Ya. Kemudian dari data Windrows, kalian akan saya kasih data cerobong. Di mana dalam data cerobong ini nanti step dalam hitungan kalian dalam presentasi kalian adalah yang pertama kalian harus menghitung parameter dispersi. Parameter dispersi sesuai dengan jarak crosswind yang saya kasih nanti. Kemudian yang kedua, kalian harus menentukan apakah buoyancy flux atau momentum flux yang lebih berdominan. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan pada tinggi cerobong. Ya, kecepatan pada tinggi cerobong maksudnya kecepatan angin ya, US, bukan U10, tapi US. Kemudian yang keempat adalah kemudian kalian akan menghitung plumb rise.
Oh, saya lupa. Setelah plumb price, kalian pasti akan menghitung yang namanya tinggi efektif H. Tinggi efektif H adalah tinggi cerobong ditambah tingginya dari plumb price ini ya. Kemudian yang terakhir adalah kalian memberikan saya contoh perhitungan konsentrasi. Ambil aja contoh, misalkan kalian tulis Y-nya berapa, yaitu Z-nya boleh dinolkan saja ya, Z-nya boleh dinolkan saja. Kalau ini maksud saya step dalam hitungan ini hitungan secara manual ya, tidak menggunakan belum menggunakan screen view ya. Kemudian data dari sini boleh kalian bawa ke screen view ya. Ke screen view. Dari screen view saya cuma mau datanya ini aja. Saya cuma mau grafnya ini. Nah, tapi grafnya ini jangan kalian sajikan aja, tapi grafnya juga harus kalian lihat. Misalkan nih begini. Nanti berarti pada jarak 600 meter dari sumber, dia akan memiliki konsentrasi yang tinggi. Jadi, kalau misalkan kita lihat nanti di Google Earth, misalkan ini dari PLTU Kaltim Teluk, dia tadi anginnya windrose-nya tadi dominannya ke arah selatan, dan kemudian dikatakan di sini adalah bahwa, bukan dikatakan ya, dari data ini kita bisa lihat bahwa pada jarak 600 meter dia konsentrasinya akan sangat tinggi. Berarti di sini akan kalian analisiskan, oh pada jarak 600 meter kalian kan bisa kan mengukur jarak 600 meter dari PLTU Kaltim Teluk. Misalkan nih kita dapat di sini. Jadi pada saat ini area di sini adalah area yang merah. Jadi seharusnya tidak boleh ada pemukiman penduduk. Kalau ada berarti pemukiman penduduk ini harus menjadi sebuah sorotan atau menjadi sebuah kayak dipantau terus kondisi udaranya, kondisi pencemaran udaranya harus dipantau terus. Nah, jadi ini penyajian datanya, kalian sajikan data dalam bentuk dari screen view-nya ini, kemudian nanti ada counter plot ya. Counter plot ini juga bisa melihat kan, counter plot ini mungkin kalau dilihat datanya, kalau yang di sini yang paling berdampak adalah pada jarak 1000 sampai 1200. Berarti dari sini 1000 sampai 1200 area ini adalah area yang sangat berdampak ya. Area yang sangat berdampak, oleh karena itu harusnya tidak boleh ada pemukiman penduduk di situ. Oke. Kemudian jadi di analisis nanti kalian menganalisis profil pencemaran udara PLTU tersebut seperti yang sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian nanti akan saya suruh kalian untuk bermain. Akan bermain di analisis pengaruh meteorologinya. Misalkan saya kasih tadi meteorologinya B. Ya, silakan kalian ubah ke meteorologi A sampai F. Itu nanti saya pikirkan dulu ya, setiap orang akan berbeda. A, B, C, D, E, F-nya akan berbeda. Jadi kalian nanti akan lihat bagaimana profil pencemaran udara itu berubah sesuai dengan meteorologinya, kelas stabilitas atmosfernya. Kemudian kecepatan anginnya juga berubah. Nanti akan saya kasih profilnya. Kalian harus main-main di screen view itu. Jadi nanti grafnya harus ada banyak ya. Ada banyak nanti akan kalian bandingkan gitu. Nah, kemudian kecepatan angin dan tinggi cerobong asap. Itu nanti juga akan saya kasih variasi agar kalian bisa bermain, agar kalian bisa ngerti. Tapi bukan hanya bermain, tapi kalian juga harus lihat, harus mengamati. Jadi perbedaannya di mana, kenapa bisa seperti itu, seperti yang kalian pelajari dari pengaruh meteorologi sebelum ini ya, sebelum UTS. Ya, kemudian nanti kalian bisa kasihkan kesimpulan dan saran seperti misalnya dalam jarak 400 meter atau jarak 600 meter dari PLTU tersebut jangan sampai ada pemukiman penduduk seperti itu. Ya, jadi itu untuk studi kasusnya pada minggu ke-15 yang harus kalian presentasikan. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.